Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dengan NIM H540120162. Di sini saya akan menjelaskan tentang vektor error correction model atau VECM. Nah, jadi VECM itu singkatan dari vector error correction model, yaitu model statistik yang digunakan dalam analisis runtun waktu atau time series untuk data yang memiliki hubungan jangka panjang atau kointegrasi antara beberapa variabel, namun juga ingin dianalisis dalam jangka pendek. Nah, mengapa sih menggunakan PCM? PCM itu digunakan ketika data rentang waktunya tidak stasioner di level, tapi terkointegrasi. Nah, kita ingin mengetahui hubungan jangka panjang dan dinamika jangka pendek antar variabel. Nah, model itu lebih akurat dari VAR karena ada kointegrasi, karena masukkan koreksi kesalahan atau error correction term atau ECT. Nah, biasanya siapa sih yang menggunakan PCM? Biasanya itu digunakan oleh ekonom, peneliti, analis keuangan, yang memodelkan hubungan antar variabel ekonomi, seperti inflasi, suku bunga, PDB, dan sebagainya. Nah, kapan sih PCM ini digunakan? Itu ketika analisis menunjukkan bahwa data tidak stasioner pada level, tetapi stasioner pada first difference semua. Dan variabel memiliki hubungan kointegrasi. Bisa ditemukan melalui uji Johansson atau Angel Granger. Nah, ibarat sih PCM ini digunakan biasanya di bidang ekonomi makro, keuangan, pasar saham, analisis kebijakan, baik di lembaga penelitian, universitas, maupun bank sentral. Nah, bagaimana PCM itu bekerja? Langkah-langkahnya itu yang pertama ada uji stasionaritas, misalnya ada tes. Terus yang kedua ada uji kointegrasi, misalnya menggunakan Johansson test. Yang ketiga ada jika terkointegrasi maka gunakan PCM. Nah, PCM memisahkan dinamika jangka pendek dan hubungan jangka panjang. Lalu diperoleh model dengan ECT yang menunjukkan seberapa cepat variabel kembali ke keseimbangan jangka panjang. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial PCM menggunakan RStudio. Nah, langkah pertama, ini udah ada, saya sudah punya skripnya. Nanti kalian kalau belum ada skripnya, tinggal klik file, new file, terus RScript. Nah, nanti kalian ikutin aja skrip yang ada di sini. Nah, langkah pertama kita masukin datanya dulu ke file, import dataset, dari file, import dataset from Excel. Ini klik yang browse, nah terus cari data kalian. Nah, ini data PCM. Ini data PCM-nya. Ini kita ubahnya namanya jadi data biar mempermudah kita saat eh, di RScript nanti. Ini tinggal info. Nah, sebelum memulai kita di sini ini udah ada datanya. Sebelum memulai kita mau eh, install package, terus kita library kita jalankan. Ini ada package APSA, Force Urcel Enter. Nah, kalau kalian belum install, ini tinggal ke package, terus install di sini. Nah, di sini tinggal dicari, terus habis itu di library. Nah, ini karena aku udah install, jadi tadi udah di run juga library-nya. Sekarang kita mau bikin TS data, yaitu data tadi dikurangin kolom satu karena tadi ada kolom tanggalnya. Ini tinggal di run. Nah, ini kita mau masukin biar terdeteksi data kita itu time series. Jadi TS data dengan TS ini ke time series, TS data yang tadi startnya dari 2018 bulan 1 dengan frekuensi 12 karena bulanan datanya. Ini di run aja. Ini kita mau lihat datanya, tinggal di run. Nah, ini ada datanya dalam bentuk tabel dari Januari 2018 sampai Desember 2021. Nah, ini kalau kita mau lihat plotnya, nah ini plotnya data kita tadi ada Bovo sama Roa dari 2018 sampai 2022. Selanjutnya kita akan melakukan uji stasioner. Pertama untuk variabel Bovo. Ini kita run aja. Nah, ternyata variabel Bopo ini belum stasioner pada level. Nah, sekarang kita coba lakukan difference pertama atau first difference. Ini tinggal tambahin div di sini. Jadi kalian ikutin aja. Yang beda ini tuh cuma nama variabel ini disesuaikan sama data kalian tadi di Bopo gitu. Jadi bedanya di itu aja.
Ini kita coba perskupurannya. Nah, ternyata per Bobo stasioner pada persekupuran. Sekarang kita lanjut variabel kedua yaitu ada ROA. ROA-nya kita tes. Ternyata belum stasioner di level juga. Sekarang kita coba yang persekupuran. Oh, di sini sudah stasioner pada first difference variabel ROA. Jadi kita bisa melanjutkan analisis ini. Nah, setelah itu kita eh, ini ketik aja var select as data dengan kita mau lihat kita mau mencari optimumnya pakai ini eh maksimalnya kita isi 10 aja kita run. Nah, di sini ternyata nya yang bagus itu satu, tapi karena di R Studio ini nggak bisa pakai lag satu minimal dua, jadi kita ambil aja lag yang kita gunakan itu dua. Nah, ini var, kita terus lagi var ts data p, ini tuh lag kalian. Kalau di sini kalian ada tiga, berarti terus tiga. Kalau empat ada empat, tapi kalau satu terus saja dua karena minimal dua. Nah, type-nya const, yang ini di run aja. Nah, terus yang tadi itu kita namain variabelnya menjadi var, var ya. Nah, setelah itu kita mulai stabilitasnya menggunakan roots dari var yang tadi. Nah, di sini semua angkanya di bawah satu, berarti sudah stabil. Mengulangi uji stabilitasnya. Dan bisa kita melakukan uji kointegrasi. Eh, ini rumusnya, lanjut, K-nya 2, type-nya stress, HDC const, discrete-nya long range. Nah, ini kita namain kointest. Kalian bebas namain ini untuk apa. Ini di run, terus kita lihat summary-nya. Nah, kita lihat di sini, ternyata eh, ini kita lihat yang ini, yang R0-nya dulu. Ini 22,5 ternyata lebih besar dari 19,96 dari taraf sirkulasi 5% ini. Nah, berarti minimal ada satu yang terkointegrasi. Nah, eh, kita lihat yang di sininya buat lihat apakah cuma satu atau bisa lebih dari satu. Nah, ternyata ini lebih besar tesnya lebih besar dari 5% ini dari 9,24. Berarti ada lebih dari satu yang terkointegrasi. Berarti kesimpulannya eh, data kita ini terkointegrasi. Berarti kita bisa menggunakan model VCM. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke artikelnya. Ini model VCM. Itu saja charger LS, cointest, R sama dengan 1. Nah, ini tinggal di run. Kita lihat summary-nya. Nah, terus kita mulai VCM RLM ini. Jadi ada RLM, ada BTS. Buat RLM-nya untuk jangka pendek. Nah, di sini ini value-nya yang Bopo itu 0,02, yang ini 0,01. 0,001 berarti dia eh, signifikan ya. Tapi ECT1-nya yang di ROA ini menurut ECT1 ROA signifikan, ECT Bopo tapi ini nggak signifikan. Jadi buat ECT1-nya persimpangan jangka panjangnya itu hanya signifikan pada ROA, tapi Bopo tidak. Nah, kalau hubungan jangka pendeknya, ROA cenderung memiliki pengaruh negatif terhadap Bopo, tetapi hanya signifikan pada 10%. Selanjutnya kita coba yang model PCM detail untuk jangka panjangnya. Sekarang. Nah, jadi ada hubungan jangka panjang antara buku sama ROA. Koefisien ROA ini 18, positif ya, 18,63. Itu menunjukkan bahwa ketika ROA meningkat, maka buku cenderung menurun untuk menjaga keseimbangan jangka panjang.
Nah, kalau konsentran negatif ini menunjukkan nilai keseimbangan jangka panjang antara buku dan roa berada di sekitar titik ini. Nah, selanjutnya kita mau, jadi kita transformasi ini putaran aja. Nah, ini kita mau lihat IRF-nya. Ini udah dalam bentuk tabel tadi ya. Sekarang kita mau lihat bentuk teks. Nah, ini ada WF impulse respon dari BT. Nah, jadi ini sumbu S ini tuh periodenya, sumbunya itu responnya. Nah, kalau garis hitam ini nilai impuls responnya, kalau garis merah putus-putus itu interval kepercayaannya. Jadi ketika garis merah ini, jadi kita bisa lihat nih, impuls responnya itu cenderung lama-lama stabil, lama-lama dia ada di angka di atas nol, di atas nol dan dia nol negatif, kemudian stabil. Sedangkan respon bawahnya stabil juga di angka nol. Nah, ini bisa kita lihat sebelumnya kita lihat yang bukunya, impuls respon dari, oh tadi dari buku, berarti ini dari relaknya. Nah, ini yang relaknya, eh, kita bisa lihat di sini garis hitamnya, respon bokongnya itu dia awalnya turun sama meningkat jadi stabil sekitar di angka 0,172 ya. Nah, kalau respon Y ini cenderung stabil, dia ada di 0. Gitu. Sekarang kita mau cek FFPD-nya. Kita input dulu. Nah, ini saran. FFPD-nya ini rumusnya sama aja. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat yang FFPD Bopo. Ternyata tuh Bopo lebih banyak dipengaruhi oleh Bopo sendiri daripada Roa. Dari periode 1 sampai periode 50 itu tetap lebih banyak dipengaruhi oleh Boponya sendiri. Nah, kalau yang Roa, eh, Roa sebenarnya cenderung dipengaruhi oleh Bopo daripada Roanya sendiri. Walaupun di sini ada sekitar 50-50 di periode kedua ini. Tapi cenderung lebih dipengaruhi oleh Bopo daripada Roanya sendiri. Nah, jadi sekian presentasi saya mengenai FECM. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.